Ibu Bapak, Saudari dan Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-16 dan Injil yang kita kutip hari ini dari Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai dengan 42. Ibu Bapak, Saudari dan Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Marta dan Maria telah menjadi tokoh klasik dalam gereja yang mewakili dua gaya hidup yang berbeda, panggilan aktif dan kontemplatif, kerasulan aktif atau kehidupan doa. Jika dibawa ke titik ekstrim, pertentangan ini tentu saja hanyalah bagian kekonyolan. Tidak ada kerasulan aktif yang dapat berkembang kecuali tumbuh dari kehidupan doa. Karena kita tidak dapat menarik orang lain kepada pengetahuan dan kasih akan Tuhan yang tidak kita kenal dan kasihi. Kehidupan doa juga tidak dapat menjadi sejati kecuali kehidupan itu menuntun pada kepedulian terhadap orang lain dan perhatian terhadap keselamatan semua orang yang dikasihi Tuhan. Bahkan komunitas yang tertutup rapat tidak dapat mengklaim diri sebagai bagian dari tubuh Kristus, kecuali jalinannya adalah jalinan kasih dan perhatian terhadap semua anggotanya, dan khususnya mereka yang membutuhkan, para lansia, orang sakit, dan bahkan orang muda. Hal ini khususnya jelas pada abad-abad sebelumnya, sebelum berkembangnya layanan sosial negara kesejahteraan, ketika bahkan rumah-rumah keagamaan kontemplatif menjadi tempat berlindung bagi orang sakit dan yang tidak beruntung. Bahkan Yesus tidak menyajikan pilihan seperti itu antara dua cara hidup keagamaan yang berbeda. Ucapannya selalu dalam hal-hal yang mutlak. Ia tidak menggunakan perbandingan. Ia mengatakan bahwa Maria telah memilih bukan bagian yang lebih baik, tetapi bagian yang baik. Setiap kehidupan yang baik harus didasarkan pada mendengarkan Tuhan dengan penuh pengabdian dan menanggapi apa yang telah kita dengar. Ibu Bapak, Saudari dan Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dari ucapan Yesus kepada Marta itu tampak jelas bahwa segala kesibukan manusia tidak berpusat pada Tuhan. Sesungguhnya merupakan kesibukan tanpa arah yang tepat. Dalam kedua peristiwa, Marta yang sibuk melayani dan Maria yang duduk mendengarkan Yesus, dan dengan dua ucapan yang sangat bermakna, memilih yang baik, Yesus mau mengarahkan pandangan dan perhatian kita pada perkara yang paling utama bagi kehidupan manusia, yakni hidup dan kerja harus dijalankan bersama dengan Yesus. Ibu Bapak, Saudari dan Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu tidak seorang pun dapat hidup sebagai orang yang sungguh-sungguh Kristiani kecuali kalau ia menyediakan waktu untuk Tuhan. Rasanya sulit mengatasi kesulitan dalam hidup kalau kita tidak menyediakan waktu khusus untuk berada bersama Tuhan. Keseimbangan antara waktu kerja dan berdoa merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan seorang Kristiani. Orang tidak bisa hanya berdoa saja dan lupa bekerja. Sebaliknya, orang tidak bisa bekerja saja dan lupa berdoa. Harus ada keseimbangan. Ora et labora.
Ibu Bapa, saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau Yesus datang, bukan orang yang menyambutnya menjadi pokok. Yesus ingin berwawancara dengan kita, wawancara dengan Tuhan, mengandaikan perhatian penuh dalam suasana tenang. Sabda Tuhan tidak bisa didengar dengan sungguh-sungguh sambil berbuat hal-hal lain. Amin.